Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mubinka bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau nge-review sebuah drama Korea yang baru kemarin tanggal 19 kemarin tayang di Netflix. Judulnya adalah Nevertheless. 게 연애할 마음 전혀 없어. 그냥 자기한테 꼬이는 여자가 재밌는 거 딱 그뿐이야. 너 나 그만 갖고 놀아. 난 너도 좋은 줄 알았지. 연애를 꼭 해야 되는 거야? Jadi drakor romansa ini sebelumnya adalah adaptasi dari webtoon dari judul yang sama. Dan satu season ini terdiri dari 10 episode. Yang kemarin satu episodenya aja itu durasinya 72 menit, lumayan ya. Jadi sebenarnya gue tuh kalau untuk nonton drakor, gue termasuk picky orangnya, agak terlalu pemilih ya, nggak semua drakor gue tonton. Gue sebenarnya lebih suka film yang sekali nonton kelar gitu. Tapi kenapa gue akhirnya pengen memutuskan untuk nonton series ini? Karena satu, premisnya tuh sederhana, mirip sama premis film di film NKCTHI ada satu karakter namanya Kale, gue pernah juga review filmnya gitu, Story of Kale gitu kan, seorang cowok yang baik sama semua cewek tapi PHP. Sama salah satu karakter di sini adalah sosok perempuan yang dulu di zamannya kayak 2 tahun yang lalu ya gitu, di film itu booming banget, The World of the Married. Ini adalah yang dijuluki sebagai pelakor, yaitu Dakyung yang main lagi di film ini. Ya gue penasaran aja, di sini karakternya beda dan gue akhirnya tertarik buat nonton. Untuk kayak tadi gue bilang, jajaran cast-nya adalah pertamanya adalah Han So-hee, atau dia di sini menangkan karakter sebagai Yunabi. Jadi Nabi itu konon katanya dalam bahasa Korea artinya adalah kupu-kupu. Dan dulunya dia pernah, tau lah ya, main banyak film drakor kayak 100 Days My Prince sama The World of the Married, The One and Only Dakyung. Terus untuk karakter cowoknya ini adalah Sung Kang. Dia memerankan sebagai Park Jae-on, pernah main di Netflix juga, itu ada series monster gitu ya namanya Sweet Home, sama yang main di Navilera, dia jadi seorang balerina cowok di situ. Menceritakan seseorang bernama Yunabi, dia adalah mahasiswi dari sekolah seni rupa. Dia baru putus dari mantannya yang dia diselingkuhin. Akhirnya dia nggak percaya lagi sama cinta, nggak percaya lagi takdir. Namun dia kenalan dengan seorang adik kelasnya, seorang anak seni rupa juga, yang mana cowoknya itu kayak manis banget, baik banget, tapi ternyata dia nggak baik hanya sama satu cewek. Semacam cowok yang suka mungkin apa ya namanya, TTM mungkin, atau friends with benefit, apa istilah zaman sekarang. Lalu apakah si Park Jae-on yang misterius namun mempesona ini akan jatuh cinta beneran sama Nabi atau kebalikannya gitu. Jadi si Nabinya yang bakalan PHP-in dia. Karena series ini baru tayang 1 episode kemarin, jadi gue mungkin nggak terlalu detail untuk ngulasnya. Gue lebih kayak first impression gue tentang film ini. Kalau dari segi premisnya, gue bilang tadi ya sebenarnya case tentang cowok PHP menjalani sebuah hubungan tanpa ikatan kayak udah bisa bilang relate ya, dekat mungkin dengan kasus kalian kalian masing-masing gitu. Ya premisnya sederhana tapi kayak tetap menarik buat ikutin. Dan juga untuk dari alurnya gue rasa ini lumayan slow pace ya. Untuk episode 1 aja tuh kayak agak lambat. Mungkin kalau lo yang udah bisa nonton drakor sih nggak masalah kali ya. Cuman kalau lo pengen suatu hal yang kayak to the point, cepet gitu sih, ini mungkin bukan buat lo. Untuk dari karakter-karakter di film ini, gue ngerasanya di sini si karakter Nabi ini beda banget ya sama Dakyung ya. Jelas lah kalau di Dakyung dia sebagai pelakor, di sini dia sebagai digambarin cewek yang sebenarnya dia cantik tapi sederhana, nggak neko-neko gitu. Yang gue tangkap juga bajunya juga biasa, casual, nggak yang terlalu wah gimana-gimana. Sini diposisikan sebagai cewek yang di PHP-in gitu. Dan karakter dia begitu, gue ngerasanya kayak deket aja gitu. Gimana sih yang namanya seorang cewek itu kalau lagi naksir cowok tapi gengsi, kayak dia udah tahu nih cowok kayaknya gue bakal sakit hati deh kalau naksir sama dia, tapi tetap suka gitu. Untuk karakter Park Jae-on-nya yang dia misterius, manis, cuman playboy, tebar pesona sama sana sini cewek, mungkin dia berjalan hubungan lain juga. Nah itu sebenarnya banyak ya, tapi tetap ada sisi-sisi, gue ngerti kenapa Nabi ini bisa suka sama Park Jae-on, meskipun dia udah tahu Park Jae-on tuh nggak cuma naksir sama dia doang. Gue juga suka di sini karakter-karakter pendukungnya, teman-temannya Nabi tuh kayak lucu-lucu, unik-unik, kayak memang kebetulan adek gue juga anak seni rupa ya, memang anak-anak karakter seni rupa tuh biasanya gitu, lucu-lucu, unik-unik.
Oh ya, sebelum lanjut mulai videonya lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukungannya untuk bantu subscribe channel ini supaya gue selalu semangat bikin video. Untuk dari segi plotnya, ini dari openingnya aja menurut gue awal-awal juga lumayan bikin engaging ya, ya. Nabi ngeliat sebuah patung itu udah lumayan ngiket, itu penasaran, udah wah banget ya awal-awalnya. Jadi kita kayak engage untuk ngikutin terus sampai akhir nih episodenya. Untuk sinematografinya, gue ngerasa ya tipikal drakor-drakor Korea lah pastinya, umumnya yang manis, yang sweet, yang terutama bagian banyak scene yang kayak mereka lagi berduaan, terus ada bunga-bunga berjatuhan gitu, kayak cakep banget lah gitu, khas Korea yang memanjakan mata. Untuk scoring musiknya juga rasa bagus ya, jadi ada musik yang kayak, gue lupa deh, kayak ini bahasa Korea apa bahasa Inggris, cuman jadi terkesan gaul aja gitu. Dan kalau untuk dari segi acting, meskipun ini kan baru satu episode ya, gue belum bisa nilai secara lebih detail, cuman untuk Song Kang-nya gue rasa di sini dia cocok sih memerankan sebagai Park Ji-eun gitu. Bahkan dia katanya rela nurunin berat badan 5 kg demi memerankan karakter ini, karena memang di webtoonnya itu emang bentukannya tuh mirip banget gitu, kurus, tinggi gitu, persis deh gitu. Jadi yang di webtoon sama versi aslinya tuh kayak mirip gitu. Jadi seperti yang gue bilang di awal, gue termasuk picky kalau untuk milih drakor. Banyak beberapa drakor tuh yang gue udah di awal nonton episode awal, karena gue nggak tarik, gue nggak akan lanjutin. Tapi kayaknya nih gue sih untuk film ini, gue lumayan tertarik dan penasaran untuk nonton kelanjutannya. Dan ini hanya ditayangin setiap hari Sabtu ya episode barunya di Netflix. Jadi silahkan nonton aja. Overall gue sih, bagi lo yang suka film-film drama romansa, drakor, kayaknya cobain nonton film ini. It's recommended. Gue belum berani ngasih skor karena gue belum nonton seluruhannya. Jadi bahkan ada bercandaan gitu ya. Jadi kayak, katanya jadi sebenarnya film Nevertheless ini adalah spin-off dari The World of the Married sebelum Dakyung jadi pelakor. Jadi kayak seolah-olah kayak bercandaan itu loh, backstory-nya kenapa Dakyung jadi pelakor, gara-gara dia di PHP-in sama si cowok yang bernama Park Ji-eun ini. Jadi sekian aja first impression gue tentang film Nevertheless yang tayang di Netflix. Mungkin teman-teman ada pendapat yang sama atau beda kayak gue, silahkan tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching, bye-bye.